Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tubagus Lutfi, NIM saya 23525048. Di sini saya akan mempresentasikan tugas metode penyelesaian masalah, proposal yang berjudul Perancangan Robot Pembersih Otomatis untuk Area Umum. Kita lanjut ke latar belakang. Jadi pada latar belakang, yang pertama itu ada tentang kebersihan. Pada area umum seperti pusat perbelanjaan dan bandara, yaitu memiliki intensitas lalu lintas tinggi, sehingga rentan terhadap penumpukan kotoran. Yang kedua ada efisiensi terbatas. Jadi dalam metode pembersihan tradisional yang mengandalkan tenaga manusia, menghadapi tantangan seperti kebutuhan tenaga kerja yang besar dan biaya operasional yang tinggi, sehingga anak-anak muda yang belajar soal robot atau mesin sistem dalam mesin itu membuat robot pembersih karena untuk membantu tenaga kerja manusia. Nah, yang ketiga ada solusi inovatif. Dalam teknologi robotik menawarkan solusi inovatif yang mengotomatisasi proses pembersihan dan memberikan efisiensi yang lebih tinggi. Lanjut, rumusan masalah. Jadi dalam rumusan masalah itu ada 4 materi. Yang pertama itu ada desain robot. Bagaimana perancang robot pembersih otomatis yang mampu membersihkan area umum secara efisiensi dan efektif. Nah, untuk merancang robot pembersih otomatis yang efisiensi dan efektif untuk area umum, nah, itu ada beberapa aspek yang perlu diperhatikan. Yang pertama itu ada desain fisik, yang kedua ada sistem navigasi, yang ketiga ada serta algoritma kontrol. Nah, pada desain fisik, jadi robot tuh ada dibentuk secara kecil dan besar. Nah, yang kecil itu agar dapat bergerak dengan mudah di area sempit. Contohnya di bawah meja atau di bawah, misalnya itu kan di bandara ada mobil lah. Itu bisa membersihkan area kolong mobilnya. Kalau untuk besar itu lebih cepat untuk membersihkan, tapi sulit untuk menjangkau area sempit. Nah, lanjut, sistem navigasi. Jadi, robot itu harus dilengkapi dengan sensor seperti contohnya lidar. Nah, lidar itu untuk memetakan ruang dan menghindari rintangan, serta ada itu sensor ultrasonik dan inframerah untuk mendeteksi objek lebih dekat. Nah, itu menggunakan teknologi SLAM atau Simultaneous Localization and Mapping. Nah, itu memungkinkan robot memetakan dan mengingat lokasi sehingga dapat bekerja secara sistematis. Nah, yang ketiga itu ada algoritma dan pengendalian. Jadi, robot perlu menggunakan algoritma pembersihan efisiensi dengan rute otomatis dan kemampuan untuk menyesuaikan kecepatan pembersihan berdasarkan tingkat kotoran. Nah, lanjut interaksi pengguna dan keamanan. Nah, jadi desain antarmuka yang mudah digunakan serta kemampuan robot untuk kembali ke stasiun pengisian otomatis adalah kunci. Jadi dalam sistem keamanan penting agar robot dapat menghindari tabrakan dan beroperasi dengan aman di area publik. Nah, itu tuh menggunakan ada sistem seperti contoh ya tadi lah, inframerah sama ultrasonik gitu. Lanjut, masalah yang kedua, soal teknologi. Jadi teknologi apa saja yang perlu diterapkan untuk memastikan robot dapat beroperasi secara mandiri dan akurasi tinggi. Nah, jadi ada beberapa teknologi kunci yang perlu diterapkan. Yang pertama itu ada sensor dan pemetaan. Contohnya menggunakan lidar. Nah, itu tuh untuk memetakan ruang dan mendeteksi hambatan secara akurat. Dan juga ada sensor ultrasonik dan inframerah. Nah, itu tuh untuk membantu mendeteksi objek di jarak dekat dan menghindari tabrakan. Gitu. Lanjut, soal yang ketiga ini, soal optimasi desain. Bagaimana desain robot dapat dioptimalkan untuk menghadapi berbagai kondisi fisik di area umum, seperti permukaan tidak rata atau rentan bergerak. Nah, nah itu tuh ada beberapa elemen penting yang perlu diterapkan. Yang pertama itu sistem suspensi dan roda adaptif. Itu berfungsi untuk robot agar bergerak lancar di permukaan kasar atau berkarpet. Dan juga menggunakan penggerakan all terrain, jadi penggunaan roda berputar atau kaki untuk meningkatkan mobilitas di medan yang tidak rata, serta sistem yang dapat menyesuaikan penggerak otomatis sesuai kondisi. Lanjut ada sensor pengindaran hambatan. Nah, itu menggunakan sensor lidar, kamera, dan ultrasonik. Nah, itu tuh untuk membantu robot mendeteksi rintangan bergerak dan tetap menghindar dengan cepat, seperti flash lah gitu. Lanjut ada algoritma navigasi dinamis. Algoritma perencanaan rute adaptif yang memungkinkan robot menyesuaikan jalur pembersihan berdasarkan medan dan pergerakan objek di sekitarnya. Itu robot menyesuaikan diri dengan permukaan. Dan itu sistem yang dapat mengatur ketinggian alat pembersih agar sesuai dengan berbagai jenis permukaan seperti karpet dan lantai datar. Itulah contohnya. Lanjut, yang terakhir, efisiensi energi. Bagaimana memastikan robot memiliki efisiensi energi yang optimal untuk penggunaan dalam durasi yang panjang? Itu tuh ada beberapa langkah yang dapat diambil. Yang pertama itu pemilihan baterai yang tepat.
Jadi gunakan baterai kapasitas besar dan cepat isi ulang seperti contohnya Li-ion. Itu tuh untuk mendukung durasi penggunaan lebih lama. Nah, dan juga tambahan manajemen energi cerdas. Jadi, aktifkan mode penghemat daya saat tidak ada rintangan atau ketika pemeriksaan area ringan, serta sesuaikan konsumsi daya berdasarkan beban kerja. Nah, itu. Jadi, ada seperti tombol gitu lah untuk mengaktifkan mode penghemat daya. Fungsinya tadi yang saya sudah jelaskan. Lanjut, perencanaan rute efisiensi. Jadi, algoritma perencanaan rute yang dari jalur yang berulang atau tidak efisiensi, serta menyesuaikan kecepatan berdasarkan kondisi lingkungan, pengisian daya otomatis. Robot harus dapat kembali ke stasiun, misalnya secara otomatis saat baterai hampir habis. Jadi, dipasang sistem otomatis itu secara otomatis dia akan kembali ke stasiun pengisian daya jika baterai dia sudah lemah atau sudah menuju habis. Nah, lanjut tujuan penelitian. Yang pertama itu pengembangan prototip. Itu tuh untuk mengembangkan desain dan prototip robot pembersih otomatis yang dapat dioperasikan secara mandiri. Yang kedua ada integrasi teknologi. Itu tuh untuk mengintegrasikan teknologi sensor, modifikasi, dan perangkat lunak berbagai kecerdasan buatan untuk meningkatkan efisiensi robot. Yang ketiga ada optimasi kinerja. Itu untuk mengoptimalkan kinerja perangkat keras dan lunak untuk meningkatkan daya tahan dan keadaan robot. Yang keempat, solusi alternatif. Itu untuk memberikan solusi alternatif yang dapat mengurangi biaya operasional kebersihan area umum. Lanjut kita ke metodologi penelitian. Nah, yang pertama itu ada studi literatur. Itu untuk menganalisis penelitian terkait teknologi robot pembersih, seperti contohnya sensor lidar, pengolahan citra, algoritma perencanaan jalur, dan kecerdasan buatan untuk navigasi. Nah, itu tuh sudah dianalisis. Kemudian untuk otomatis itu pengendaraan. Yang kedua ada desain sistem. Pemilihan sensor. Jadi sensor yang digunakan dalam robot pembersih mencakup sensor jarak. Contohnya seperti lidar atau sensor ultrasonik, kamera, dan sensor sentuh. Itu sebagai desain dalam sistemnya. Yang ketiga ada pembuatan prototype. Jadi komponen robot seperti motor penggerak, roda, sensor, dan sistem pengumpulan sampah dirakit untuk membentuk prototype robot. Keempat, pengujian dan evaluasi. Jadi robot diuji di area publik seperti pusat perbelanjaan atau ruang kantor. Nah, itu untuk memantau kemampuan dalam menghindari rintangan, menjangkau area sulit dijangkau, dan membersihkan secara efisien. Nah, yang kelima, analisis data. Data yang memperoleh dari pengujian robot, pembersih otomatis dan analisis untuk menilai keberhasilan desain dan implementasi robot. Itu dari metodologi penelitian. Kita lanjut ke perancangan perangkat keras. Nah, dari perancangan perangkat keras itu yang pertama itu ada kerangka robot. Jadi, kerangka robot merupakan struktur utama yang menahan semua komponen robot dan memberikan kestabilan saat robot bergerak. Nah, itu contohnya, kerangka itu terbuat dari logam, logam ringan. Gitu. Yang kedua lanjut, sistem penggerak. Jadi sistem penggerak pada robot pembersih otomatis terdiri dari motor dan roda yang memungkinkan robot bergerak dengan lancar di atas permukaan lantai. Jadi jika tidak menggunakan roda, jadi diam aja. Gitu. Lanjut kita ketiga, sensor. Sistem sensor adalah bagian terpenting yang memungkinkan robot bergerak secara otonom dan tugasnya tanpa bantuan manusia. Nah, jadi kita data sendiri bukan manual seperti contoh tangan. Itu sama aja. Jika tidak ada sensor seperti itu. Lanjut, sistem pengumpulan sampah. Jadi sistem pengumpulan sampah pada pembersih otomatis terdiri dari beberapa komponen yang menangkap dan menyimpan kotoran atau debu selama proses pembersihan. Jadi komponen untuk menangkap itu contoh seperti sampah. Sampah itu jadi menyambung kotoran itu ke dalam bagian itu terdapat komponen menyimpan kotoran atau wadah kotor gitu. Juga perencanaan 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 itu kita mengadakan arsitektur ada desain algoritma, yang ketiga ada uji coba dan validasi, yang keempat ada terbuka penggunaan. Dan kita ke kesimpulan dan saran. Dari kesimpulannya, penelitian ini berhasil merancang dan mengembangkan prototipe robot pembersih otomatis yang mampu membersihkan area umum secara mandiri dengan efisiensi tinggi. Dari saran, pengembangan lebih lanjut diperlukan untuk mengatasi keterbatasan seperti ketergantungan pada pencahayaan untuk sensor kamera dan durasi operasi baterai yang masih perlu ditingkatkan. Terima kasih. Selebihnya mohon maaf. Bila ada kesalahan atau tutur kata yang tidak mengenakan, saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.